hostels.co.id. Halo Sobat Backpackers, apa kabarnya? Kembali lagi dengan aku Tien, dan kali ini aku mau ngajak kalian untuk datang ke hostelnya temenku yang ada di daerah Kuta. Yuk langsung aja yuk. Halo, Martin, apa kabar? Kabar Rizky? Iya. Weh, jadi ini temenku namanya Rizky. Halo. Dan dia yang mengelola Itik Hostel yang berada di daerah Kuta, nggak jauh dari pasar Kuta ya. Pasar Kuta, dan ke bandara. Ya, berapa menit ke bandara dari sini? Kalau misalnya lancar sih paling 5 menit udah sampai. 5 menit? Weh, mantap. Nah guys, let's check it out. Oke Ki, gue udah kenal sama lo nih dari berapa bulan yang lalu ya? Iya. Atau dari tahun yang lalu? Tahun lalu? Tahun lalu kali ya? Tahun lalu. Ini kayaknya badannya ramping nih sekarang. Lagi olahraga terus ya? Oke. Konsep hostelnya ini ada coffee shopnya juga, ada restorannya juga. Kalau coffee shopnya ini bukanya pas bareng-bareng atau gimana? Ya. Jadi kalau untuk bar kita ini, sebenarnya kita buka dari pagi, dari mulai jam breakfastnya tamu. Jadi biasa kita mulai open dari jam 7 pagi, nah close-nya itu sampai jam 11 malam. Jam 11 malam, oke. Jadi kan biasa banyak nih orang yang mungkin lagi transit kan, sembari pengen tunggu hostelnya disiapin. Biasa dia sabi dulu lah, ngopi atau pengen ngeteh, jus atau mocktail bisa juga di sini. Oke. Kalau yang lapar ada juga restoran. Katanya seafoodnya enak banget ya di sini ya? Benar, seafood. Oke. Seafood kita Nusantara. Nusantara. Jadi segala lidah itu cocok buat tamu-tamu yang datang kan. Ada menu khas kah dari seafood Kuta ini? Ya, Kuta seafood ya? Kita di seafood ini yang paling favorit itu kepiting lada hitam. Oh, kepiting lada hitam. Sama ikan steam. Oke. Ikan kerabu steam. Nah guys, jadi kalau kalian mau cobain kepiting lada hitam sama apa satu lagi? Sama ikan steam. Ikan steam di daerah Kuta, wajib ke Kuta Seafood. Gitu. Anyway, kita lihat di atas yuk. Boleh yuk. Boleh ya? Langsung aja ya. Iya, siap. Sip. Oke guys, akhirnya kita sampai ke lobbynya. Dan dulunya sebenarnya hostel ini namanya adalah Velo Hostel ya Ki ya? Benar, Velo Hostel. Dan ini lagi rebranding sekarang ya? Sekarang lagi proses rebranding. Proses rebranding dengan nama ITIC. Itik Hostel. Itik Hostel ya. Nah, kenapa Ki diganti Ki? Oke. Jadi sebelumnya karena mungkin transisi. Iya. Jadi Velo Hostel ini sebenarnya kita udah udah buka dari tahun 2019 karena transisi dari COVID jadi kita juga dari manajemen sudah berubah jadi supaya lebih melancarkan masalah brandingnya, masalah administrasinya, makanya kita memutuskan untuk mengganti nama dari Velo Hostel menjadi Itik Hostel karena identitas dari gedung ini kan di bawah kan ada TIC kan, jadi Tourism Information Center ya. Jadi berangkat dari Tourism Information Center itu maka hadirlah nama Itik Hostel. Itik Hostel. Nah, Oke. Siap. Nah, untuk sobat backpackers yang datang ke hostel ini jangan salah karena namanya dulunya adalah Velo Hostel dan mereka lagi proses ke nama Itik Hostel ya, gitu. Dan kedepannya akan jadi ITIC Hostel. Oke. Bang, yuk kita nongkrong dulu yuk. Sambil ngobrol-ngobrol kita kan. Siap. Ya. Nah, di sini asik nih kita nongkrong. Oke. Wah, ini tempatnya luas juga ya, Benar. Ada berapa kamar di sini? Kita kebetulan ada 8 kamar. 8 kamar. Iya. Terus bednya ada berapa? Nah, jadi masing-masing kamar itu ada isi bed 8. Jadi kita mulai 8 bed di dalam sama 12 bed dan yang terakhir 14 bed. Wow. Dan tamunya banyak banget tiap harinya. Iya. Ada berapa
atau dari mana aja tamunya? Ya, kalau tamu sih yang dominan sudah pasti dari turis luar ya, terutama backpacker ya sudah pasti. Di sini kita kebetulan tamu yang udah berbulan-bulan nginap. Oh ya? Ya, ada berapa? Ada yang paling lama berapa bulan? Udah sekitar 8 bulan dia di sini. 8 bulan? Wes, udah jadi keluarga. Keluarga ya. Jadi tamu dari Rusia, ada juga dari Australia, ada juga dari Spanyol, Italia, macam-macam. Oh, lokal pun juga ada. Banyak nggak sih lokal? Lokal mah teman-teman lokal kalau perbandingan persennya itu mungkin turis bule 80, sedangkan dari lokalnya 20%. Lokal 20%. Benar. Dan cerita-cerita apa aja sih yang kira-kira paling ngena banget selama Iki nge-manage hostel ini gitu kan? Kayak dari tamu gitu, kayak ada cerita-cerita yang lucu gitu mungkin. Iya benar. Jadi kalau bicara tentang hostel itu sendiri kan mungkin hampir sama dari hotel kan. Cuma kalau tantangannya di sini sih adalah pertama mungkin kalau pegawai hostel itu kan stafnya sedikit ya, beda dari hotel kan, jadi staf lantai ada. Jadi kebablasan kita biasa kan, kita nggak tahu datangnya tamu itu dari jam berapa, jam berapa, biasa datang tengah malam kan. Nah kebablasannya kita yang mau nggak mau harus ada standby yang tengah malam kan untuk nyambut tamu, karena nggak enak juga kalau misalnya ada tamu kita nolak gitu kan. Kecuali kamar kita lagi full ya mungkin bisa disampaikan baik-baik ke tamunya, mohon maaf kamar kita lagi full kan, jadi nggak bisa nerima dulu. Tapi kalau misalnya ada kamar kosong, tamunya ada, ya kita kasih masuk. Pernah nggak sih ada tamu mabok datang sini terus kayak ngacak-ngacak atau gimana gitu kan? Jadi ini salah satu hal yang mungkin membuat kita agak kesel juga sih ya. Tapi ya namanya kita selaku orang yang memberikan hospitality, yang mau nggak mau kita harus memberikan servis yang terbaik ke tamunya. Ya, yang pertama mungkin pernah ya tengah malam ya. Gimana tamunya mungkin habis dari klub kan, habis dari minum bareng teman-temannya, ya datang ke sini. Yang pertama baru datang ini udah muntah kan. Ribut ya. Wes. Kan itu muntah di mana? Di sini atau gimana? Dia muntahnya pas mau masuk kamar. Jadi yang menjadi hal yang mungkin terganggu bagi tamu-tamu yang lain. Benar. Jadi mungkin itu jadi salah satu tantangan terberat kalau misalnya ada tamu yang lagi rese kan, habis minum, habis dari klub, tiba-tiba tahu-taunya mabuk kan sampai hostel. Nah, jadi itu sih biasanya kita udah sampein ke tamunya bahwasannya bukan cuma dia saja, tapi ada beberapa tamu lain juga yang sedang menginap. Dan juga ada juga sih solusi dari, kebetulan kan lokasi kita bersebelahan dengan kantor kelurahan kan. Kantor pecalang. Jadi biasanya orang sebelah nawarin kalau misalnya ada tamu yang macam-macam, nanti langsung kabari aja di sebelah, nanti dulu sama orang imigrasi. Jadi saya pikir untuk masalah kenyamanan dan keamanan tamu sih saya pikir aman lah. Aman banget ya. Makanya kita udah sampein ke tamunya kalau bisa, itu yang paling penting, saling menjaga dan saling menghargai satu sama lain. Wah, mantap. Bang, aku ada sesuatu nih buat abang nih. Wajib cobain. Apaan tuh? Dulu ya. Wah. Nah, makanan. Jadi ini cemilan Nusantara, Bang. Apa nih? Pisang goreng kipas khas Makassar. Khas Makassar? Iya, benar. Kan biasanya kalau kita makan pisang ada coklat, keju, susu. Nih, yang beda. Pakai sambal. Jadi apa ya, Sobat Backpackers, Rizky kan asalnya dari Makassar. I was quite surprised sih, karena Rizky ngasih pisang yang cukup besar gitu kan. Biasanya kan apa ya, kayak pisang goreng ini kan ya kecil-kecil ya, terus tempe goreng dan lain-lain gitu. Terus biasanya tuh pakai cabai rawit gitu kan. Aku cobain ya Ki ya. Coba. Ini sambelnya pedes nggak? Lumayan sih, tergantung selera. Jadi ini sambal terasi. Alright, aku cobain ya guys. Oh my god, rasanya enak banget. Sambelnya sih yang buat enak. Yang ini apa ya, kayak pisangnya biasa aja, tapi karena sambelnya yang menciptakan cita rasa Nusantara. Dan kalian kalau kesini harus minta Mas Rizky pisang Makassarnya. Oke Sobat Backpackers, sekian liputan dari saya untuk hari ini dan juga saya Rizky dari Itik Hostel. Sampai ketemu di episode jalan-jalan ke
hostel selanjutnya. Untuk kalian yang mau menginap di sini, bisa booking lewat website atau aplikasi Best Hostel ya. Dan jangan lupa selagi traveling, selalu menjaga lingkungan. besthostels.co.id